Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pejuang semua. Siapa yang tak kenal dengan salah satu tokoh pahlawan revolusi Indonesia yang satu ini? Ya, beliau adalah Jenderal Besar TNI Angkatan Darat, Dr. Abdul Haris Nasution, atau yang lebih dikenal dengan AH Nasution, ataupun Pak Nas. AH Nasution lahir di desa Huta Pungkut, Kota Nopan, Sumatera Utara, pada tanggal 3 Desember 1918. Beliau merupakan anak dari pasangan Haji Abdul Halim Nasution dan juga Hajjah Zaharah Lubis. Ayahnya merupakan seorang pedagang tekstil, karet, kopi, dan juga merupakan anggota dari Sarekat Islam. Maka tak heran jika Pak Nas tumbuh di dalam didikan lingkungan keluarga yang religius. Sang ayah sebenarnya menginginkan Pak Nas untuk menempuh pendidikannya di sekolah agama. Sedangkan sang ibu menginginkan Pak Nas belajar di kedokteran di Batavia atau Jakarta. Kan tetapi, keinginan kedua orang tuanya tidak tercapai karena Pak Nas mendapatkan beasiswa untuk belajar mengajar di Sekolah Raja Bukit Tinggi atau sekarang SMA Negeri 2 Bukit Tinggi di tahun 1932. Pada tahun 1935, Pak Nas melanjutkan sekolahnya di Hollandsche Inlandsche Quick School atau HIK, yaitu sekolah guru menengah yang ada di Bandung. Beliau mengikuti ujian di Jakarta dan mendapatkan 2 ijazah sekaligus. Setelah menyelesaikan studinya, beliau kemudian menjadi guru di Bengkulu dan juga Palembang. Namun, profesi guru ternyata kurang cocok untuknya. Beliau kemudian tertarik pada bidang militer, mengikuti pendidikan Korps Opleiding Reserve Officieren atau CORO KNIL atau Korps Pendidikan Perwira Cadangan di Bandung pada tahun 1940 sampai 1942. Singkat cerita, karir kemiliteran Pak Nas semakin merangkak naik. Pada bulan Maret tahun 1946, beliau ditunjuk sebagai Panglima Divisi 3 Priangan. Lalu di bulan Mei di tahun yang sama, Presiden Soekarno melantik beliau sebagai Panglima Divisi Siliwangi. Pada tahun 1948, ketika pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Musso pecah di Madiun, Pak Nas memimpin pasukannya menumpas pemberontakan tersebut. Dikenal akan taktik perang gerilyanya. Abdul Haris Nasution merupakan salah satu jenderal besar Indonesia selain Jenderal Sudirman dan juga Jenderal Soeharto. Terkait perang gerilya atau guerrilla warfare yang diartikan sebagai perang rakyat, beliau telah menuliskan buku-buku berjudul Pokok-pokok Perang Gerilya. Bahkan, buku-buku ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing dan juga menjadi buku wajib Akademi Militer di sejumlah negara, termasuk sekolah elit bagi militer dunia, West Point, Amerika Serikat. Gerilya merupakan terjemahan dari bahasa Spanyol guerrilla, yang secara harfiah berarti perang kecil. Taktik tersebut diyakini pertama kali dilontarkan oleh ahli militer China, Sun Tzu, yang hidup sekitar 2000 tahun yang lalu. Ide dasarnya adalah menggunakan segala kekuatan ataupun sumber daya untuk mengalahkan musuh yang lebih kuat. Oleh Jenderal AH Nasution, konsep taktik ini kemudian diterapkan di dalam masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Menurut pandangan beliau, bangsa kita dulu bahkan sampai sekarang pun harus menggantungkan pertahanan dan keutuhan negara ini pada strategi perang gerilya, di mana syarat utama keberhasilannya terletak kepada kekompakan serta rasa saling percaya antara militer dan juga rakyat. AH Nasution, sang jenderal yang jujur dan bersahaja. Berbicara mengenai kesederhanaan seorang jenderal,
Pak Nas adalah contohnya. Mengapa demikian? Karena beliau tidak pernah terjun ke bisnis yang bisa memberinya kekayaan materi. Bahkan beliau juga selalu mengalami kesulitan air bersih sehari-hari di rumahnya. Tak lama setelah Pak Nas pensiun dari militer, akibat ulah tangan-tangan terselubung yang ingin memutus aliran PAM di rumahnya, sehingga Pak Nas terpaksa membuat sebuah sumur di belakang rumahnya yang masih ada hingga sekarang. Sungguh tragis memang. Pak Nas dianggap sebagai musuh politik pemerintahan Orde Baru. Padahal, Pak Nas sendiri menjadi salah satu tokoh tonggak lahirnya Orde Baru. Bahkan beliau sendiri hampir jadi korban pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Kolonel Latif. Melansir dari buku Suka Duka 28 tahun mengabdi bersama Jenderal Besar Aha Nasution, mengutip perbincangan antara sang jenderal dengan istrinya bernama Johanna Sunarti. Mereka tengah membahas soal kondisi perekonomian keluarga mereka. Saat itu, sang istri menggoda suaminya dengan membandingkan kondisi ekonomi mereka dengan para jenderal lain. Dalam perbincangan tersebut, sang istri bertanya kepada suaminya, mengapa tidak mengambil kesempatan sekian persen saja dari pembelian senjata untuk ABRI, sehingga memungkinkan untuk membantu perekonomian keluarga mereka. Mendengar hal tersebut, Pak Nas lantas menjawab bahwa mereka harus justru lebih bersyukur, sebab masih banyak orang-orang yang lebih kesusahan di luar sana. Beliau meminta istrinya untuk tidak membanding-bandingkan ekonomi mereka dengan para jenderal lain, sebab menurutnya orang-orang kaya di luaran sana belum tentu mendapatkannya dengan cara yang halal. Dalam artikel tersebut, sang istri juga selalu mengkritik suaminya karena tidak suka menggunakan fasilitas dari negara. Padahal, fasilitas tersebut sudah sesuai dengan peraturan pemerintahan. Ya, begitulah watak seorang sang jenderal besar Indonesia yang bersahaja ini. Sangat jarang sekali atau mungkin langka untuk ditemui sosok seperti beliau untuk sekarang ini. Semoga bisa menginspirasi kita semua para penerus bangsa, khususnya para pemimpin di negeri ini. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang jalanan.